Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'di wa khasna minkum misakan ghaliza. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleh yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap berdoa kepada Allah. Ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha, penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 21. Sebelum kita sampaikan An-Nisa 21, kita ingatkan kita kembali di An-Nisa 20, karena memang ayat ini bersambung terus nih Bapak Ibu. Di ayat 20 mana Allah mengatakan, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun darinya. Ini Bapak Ibu ya, dari suami-suami yang namanya baik mahar apapun kepada istrinya, kemudian ketika berpisah hanya minta, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta? Dan dia mengambil pun dengan tuduhan dusta, mencari-cari masalah sehingga istrinya tidak nyaman, istrinya yang menggugat cerai. Maka itu sangat jauh. Ambil istri tidak nyaman sehingga istri menggugat cerai, oke, tidak apa-apa. Mana mahar itu? Maka Allah larang ini Bapak Ibu, ya, mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Itu dilakukan oleh suami-suami yang sengaja membuat istri yang tidak nyaman agar istrinya menggugat. Allah mengatakan wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Sekarang kita lihat ayat 21-nya. Wa kaifa ta'khuzunahu, dan bagaimana kalian mengambilnya? Ini pertanyaan Allah kepada suami-suami yang meminta kembali apa yang sudah diberikannya. Tentu ini Bapak Ibu tidak mungkin dijawab. Bapak Ibu, ini bahasa Allah yang pertanyaan ini menghina laki-laki yang meminta mahar atau meminta kembali apa yang telah diberikannya. Kalau menikah 50 tahun dan dia rumah dan dia oto, kemudian dia berpisah, dia minta selalunya. Ini Allah, ada kejadian seperti itu Bapak Ibu. Seperti kami katakan sebelumnya, ini membangun rumah di tanah istrinya, Pak cari uang buat rumah kau nak bisa tanah istrinya, rumah itu yang jual.
Nyosio bulldozer para sio bulldozer untuk mancan rumah dan bangun tak. Ini watak-watak manusia, Bapak. Ego manusia. Maka Allah bertanya di sini, wa kaifa ta'khuzunahu, dan bagaimana kalian mengambilnya? Wa qad afda, dan sungguh kalian telah bergaul ba'dukum ila ba'din, sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ini Bapak Ibu, Allah mengatakan ketika sudah menikah dan sudah bergaul itu, maka tidak ada lagi Bapak Ibu pengembalian seperti ini. Ya, kalau sudah maaf Bapak Ibu, sudah malam pertama, maka apapun yang diberikan itu milik istri. Ini bahasa Al-Quran Bapak Ibu. Ini bahasa halusnya. Setelah suami istri bercampur, setelah beberapa tahun setelah itu, kalau dia mau berpisah, apapun yang sudah diberikan jangan diminta. Ini bahasa halusnya Bapak Ibu. Maka laki-laki yang sudah bercampur dengan istrinya, kemudian mudah saja menceraikan istrinya, hati-hati. Allah sudah ingatkan di sini, wa kaifa ta'khuzunahu. Kalau memang harus berpisah, tapi relakan apapun yang sudah diberikan. Karena memang seperti itu Bapak Ibu. Karena kita lihat An-Nisa ini, di awal-awal An-Nisa Allah mengatakan agar kita menjaga silaturahmi. Ketika pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan, tapi yang bisa dipertahankan adalah silaturahmi. Jangan dua-dua hilang, pernikahan hilang, silaturahmi juga hilang. Ketika pernikahan Bapak Ibu dua keluarga bersatu, ketika bercerai dua keluarga pun bercerai pula. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama Bapak Ibu. Dan ini juga mencatatkan bagi kita laki-laki atau perempuan, suami, istri, ibu atau bapak yang punya anak. Banyak kita lihat Bapak Ibu ketika tidak bercerai, seminggu tanpa apa, seminggu tanpa ibu, sebulan tanpa apa, sebulan tanpa ibu. Asal ketika tanpa ibu tuh, ibu nyuruh-nyuruh apa? Ketika tanpa apa, nyuruh-nyuruh ibu anak itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada punya anak kita dan kita harus berpisah, anak akan cair Bapak Ibu. Kalau bisa itu pilihan, pisah halal Bapak Ibu. Kalau memang kita berpisah karena Allah, tidak akan cair kan? Ketika anak semua apa, yo memang takdir apa sama madu. Sayangnya mati yo, matu mengadang nawa. Manusia pasti ada salah, apa ada salah, ada salah. Sayangnya kapan, hormatnya kapan, hormatnya kamamanya. Itu sebaliknya. Ya, apa yang bawa tua, ini orang bercari, mengadakan awak. Ya, Allah menyuruh awak harus hormat kaum tua. Baik apa tu menjaga awak, baik apa tu nak memperhatikan awak. Allah menyuruh awak berbakti kepada orang tua. Adalah barang yang apa tu? Jika Allah awak tetap berbakti, doa apa tu? Allah bisa membalian-balian hati. Mudah-mudahan Allah balian hati apa tu? Elok apa tu? Kan luar biasa tu Bapak Ibu. Kalau baca lagi, kalau misalnya orang tua, suami istri memang berakhlak mulia dan beriman, tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini, wa qasna minkum misakan galiza, dan kalian sudah memegang janji yang maha kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami yang telah menceraikan istrinya dan minta dua alasannya, yang pertama adalah bercampur, dan kedua misakan galiza, ikatan yang teguh. Di Allah menjadi saksi Bapak Ibu, misalkan galiza itu tiga Allah sebut dalam Al-Quran, masalah pernikahan, perjanjian sama Rasul dan perjanjian sama Yahudi. Ini pelajaran luar biasa Bapak Ibu. Kalaupun berpisah, karena itu tidak bisa kita elakkan, jangan sampai rusak silaturahmi. Kalau lama minta-minta itu Bapak Ibu, rusak silaturahmi. Dan ada lebih parah Bapak Ibu. Ada misalnya nyetingkan dek suaminya 3 tahun, tak diberi nafkah, nyuguh carai dan pidana kalau suaminya. Nyuguh carai dan pidana kan bah, dia tak bagi apa haknya sama 3 tahun tak bagi nafkah. Ada lu tuh bisa dipidanakan, nah mulutnya itu kerajaan Bapak Ibu. Maka itu pasti rusak bertenten-tenten tiang Bapak Ibu. Masya Allah, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.